Apa itu coaching skill? Coaching skill adalah kemampuan untuk membantu orang lain mencapai tujuan dan meningkatkan kinerjanya melalui proses pembelajaran dan pengembangan. Jadi coaching skill ini sebuah langkah atau cara atau kemampuan yang perlu dimiliki untuk membantu, menopang orang lain mencapai tujuan dan meningkatkan kinerjanya melalui proses pembelajaran dan pengembangan. Ketika kita bicara bagaimana orang bisa berkembang dan meningkat, bahkan mau mencapai tujuan kinerjanya, tentu melalui dua hal ini, melalui proses pembelajaran dan pengembangan. Ini yang dimaksudkan dengan coaching skill ini. Jadi kemampuan yang perlu seseorang miliki untuk membantu orang lain mencapai tujuan dan meningkatkan kinerjanya melalui proses pembelajaran dan pengembangan. Malam hari ini kita sedang ada dalam tindakan coaching skill ini, di mana kita melakukan pembelajaran dan bisa berkembang lewat materi yang kita bahas malam hari ini. Halaman atau lembaran ketiga, coaching skill melibatkan kemampuan. Coaching skill ini melibatkan beberapa kemampuan. Di dalam bagian ini yang perlu kita mengerti, kita pahami. Ya, pertama, mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif ini mendengar dengan saksama dan memahami apa yang diperlukan orang lain yang sedang mau belajar dari kita, yang sedang kita bimbing. Nah, ini kita memerlukan suatu tindakan mendengarkan aktif. Aktif mendengar apa ceritanya, apa keluh kesahnya, sehingga kita memahami kebutuhan orang itu. Lalu yang kedua, coaching skill itu melibatkan bertanya yang tepat. Pertanyaan yang tepat. Mengapa perlu pertanyaan yang tepat? Yaitu untuk memahami situasi dan membantu orang lain menemukan solusinya. Ketika orang mau berkembang, pasti ada kendala, ada masalah, ada problemnya. Perlu kita mau berkembang di sini, kita mau mengembangkan orang, meningkatkan orang, tentu hal yang perlu dilontar atau dilemparkan dari seorang pelatih itu dia bertanya. Pertanyaan yang akan membantu orang itu menemukan solusi atas persoalan yang dihadapinya. Lalu yang ketiga, membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan. Ini hal yang penting ya. Coaching skill ini melibatkan kemampuan untuk membangun kepercayaan. Ketika orang membangun kepercayaan, maka yang lahir adalah terjalinnya sebuah hubungan yang kuat dengan orang-orang yang dimana saling mempercayakan. Jadi bangun rasa percaya antara kita dengan orang-orang sekitar kita. Sehingga timbullah atau lahirlah suatu hubungan yang kuat. Lalu yang berikutnya, menganalisis situasi. Jadi coaching skill ini melibatkan kemampuan analisis. Menganalisis, mengkritisi situasi yang sedang ada di sekitarnya. Di mana orang-orang yang bersentuhan langsung dengan kita sebagai pemberi bimbingan, pelatih, atau tutor, atau narasumber, atau seorang mentor barangkali. Nah, menganalisis situasi itu membantu orang lain menemukan solusi. Untuk menemukan solusi yang tepat atas permasalahannya. Orang pasti banyak masalah. Nah, ketika ada seorang yang bisa menganalisis masalahnya itu dan memberi solusi yang tepat atas permasalahannya,
maka orang itu akan merasa dia bebas atau dia menemukan jalan keluar, dia menemukan solusi. Jadi coaching skill itu melibatkan kemampuan menganalisis. Yang berikutnya melibatkan kemampuan membantu orang lain meningkatkan kinerjanya. Jadi kita ingin semua berkembang, semua maju. Orang-orang yang sedang bergumul atau dengan kata lain sedang berusaha ingin berhasil atau sukses mencapai puncak karirnya atau kemajuan kinerjanya sebagai seorang pelatih atau barangkali kita ada di situ, kita yang punya kemampuan coaching skill ini, kita lah yang akan membantu orang lain meningkatkan kinerjanya. Agar apa? Agar mencapai tujuan. Setiap pekerjaan, setiap orang yang berjuang, bekerja keras, dia punya target atau punya sasaran yang ingin dicapai. Lalu yang terakhir dari bagian ini, yaitu coaching skill ini melibatkan kemampuan untuk membantu orang lain mengembangkan kemampuan. Ini yang paling kita harapkan, orang semuanya berkembang ya. Orang di sekitar kita bisa berkembang. Kemampuan, potensi, ada banyak sebenarnya orang punya kemampuan, tetapi dia tidak menemui siapa yang bisa kasih tahu dia, siapa yang bisa menolong dia untuk mengembangkan kemampuannya, sehingga dia menjadi orang yang berinovasi dan memiliki keterampilan yang baru. Jadi kita dalam situasi hari ini, kita tidak bisa puas dengan hanya sekedar sudah cukuplah ini. Setiap hari ini kita bersentuhan dengan perubahan-perubahan, kemajuan-kemajuan. Maka dalam coaching skill ini kita perlu bantu orang lain mengembangkan kemampuannya. Kalau orang sudah mendapatkan potensi dirinya, dia punya skill, punya inovasi, punya keterampilan yang bisa menolong, kapasitasnya akan terbuka, akan lebih meningkat, akan lebih berkembang. Jadi ini yang ranah atau keterlibatan coaching skill ini adalah dalam bagian-bagian yang saya sudah paparkan ini. Selanjutnya ke slide 4 ya. Coaching skill ini dapat digunakan dalam berbagai konteks. Jadi dia tidak hanya di satu bagian saja. Dia melibatkan atau bisa masuk di berbagai ranah atau kamar atau lokal atau wilayah atau konteks lah kata sederhananya. Yang pertama itu bisa digunakan dalam konteks pengembangan karyawan. Kalau kita sebagai pemimpin, ini barangkali kita menjadi seorang pengusaha atau bagaimana seorang pemimpin atau pimpinan, kita bisa kembangkan orang di bawah. Kembangkan karyawan. Jadi pengembangan karyawan ini lahir atau dikerjakan oleh atasannya. Lalu konteks yang kedua itu pengembangan bisnis. Jadi coaching skill ini bisa digunakan dalam konteks pengembangan bisnis. Ada banyak bisnis-bisnis yang kita bisa kerjakan. Nah, di sini tentu bisnis kita tidak bicara hanya kita sendiri. Ini melibatkan sebanyak mungkin orang yang punya arahnya sama. Dengan kata orang sevisi ya. Arah perjalanannya sama. Ini bisa masuk di sana. Kemudian yang ketiga, pengembangan pribadi. Jadi coaching skill ini sangat menyentuh ranah pengembangan pribadi. Istilahnya berlatih, dilatih, dimentoring. Ini dia berhubungan dengan pengembangan pribadi. Tidak ada orang yang bisa berkembang tanpa topangan orang lain. Jadi pribadi kita ini akan berkembang ketika ada mentor, ketika ada seorang konselor yang berpengalaman yang bisa menolong kita. Jadi dapat digunakan dalam konteks pengembangan pribadi. Kemudian coaching skill ini juga dapat digunakan dalam konteks pendidikan. Untuk pengembangan pendidikan,
Jadi banyak sub-sub dalam dunia pendidikan itu perlu sekali coaching skill ini. Perlu proses pengembangan bagaimana pendidikan itu bisa berjalan, bisa lebih berperan besar di tengah perjalanannya atau di tengah masyarakat. Lalu yang terakhir, bisa coaching skill ini bisa digunakan dalam konteks pelatihan. Nah, latihan ini kita bisa melihat contoh dalam dunia ini ya, sepak bola. Jadi ini kita punya seorang coach yang akan membawa visi timnya untuk mencapai target, sasaran daripada impian mereka. Nah, di sini coaching skill ini digunakan dalam bentuk atau konteks pelatihan. Jadi kalau dalam dunia pendidikan atau dalam dunia olahraga atau dalam dunia bisnis dan sebagainya perlu ada latihan dalam bentuk kayak loka karya dan sebagainya, seminar dan sebagainya. Nah, ini adalah ranah atau konteks dari coaching skill ini. Nah, saya masuk kepada ini ya, slide yang kelima. Beberapa manfaat dari coaching skill. Nah, ini dia. Ada berapa manfaat? Yang pertama, meningkatkan kinerja. Jadi kalau orang mau terlibat langsung dalam ini ya, dalam dunia ini, dunia pembelajaran dan pengembangan seperti pengertian yang saya sudah paparkan tadi tentang coaching skill ini, otomatis dia akan ini meningkat secara kualitas kinerjanya. Jadi meningkatkan kinerja seseorang. Tidak ada orang yang masuk dalam sebuah pekerjaan dan dia hanya sekedar saja. Biasanya orang punya target. Sekian waktu saya ada di sini, saya akan sampai di level ini, sampai di level ini. Nah, maka program coaching skill ini akan meningkatkan kinerja. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri. Ini penting, sangat penting. Orang semakin dia berkembang, semakin dia merasa dia ada skill, ada kemampuan, ada keterampilan yang dia miliki, itu mendatangkan pengakuan orang ya, pengakuan lingkungan di mana dia ada. Sehingga lahirlah sebuah rasa kepercayaan diri. Ini bukan sekedar ini ya, rasa kepercayaan diri ini bukan sekedar sebatas apa ya, sebatas angan-angan, bukan. Ini orang dalam konteks skill ini, orang menjadi percaya diri karena adanya pengakuan melalui prestasi, pencapaian, kinerjanya yang diapresiasi oleh orang sehingga dia memiliki rasa percaya diri. Ini hal yang saya pikir sehat dan normal dalam dunia pengembangan diri. Orang merasa pede kata orang ya, karena sudah mendapat pengakuan. Pengakuan ini tentu lahir dari sebuah prestasi atau pencapaian yang orang lain itu miliki sehingga orang mengiyakan potensinya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan. Tidak bisa dipungkiri bahwa coaching skill ini lebih kepada ranah potensi, menggali potensi, kemampuan diri kita dalam menjalani dunia yang penuh dengan ini hari ini. Persaingan perubahan dari waktu ke waktu ini gampang sekali ya. Kita lihat kemajuan-kemajuan, belum lagi bicara teknologi. Kita bicara di semua bidang hari ini sudah mulai dalam situasi-situasi yang berubah. Kita tidak bisa lagi mau berpikir, wah zaman dulu begini-begini lebih enak, lebih nyaman. Itu sudah lewat, sudah lama, cerita lama. Yang kita hadapi kenyataan realnya hari ini. Maka bagaimana kita menghadapinya? Salah satu itu dengan meningkatkan kemampuan kita. Yang keempat, meningkatkan motivasi. Jadi manfaat dari coaching skill ini akan menggairahkan, memberi motivasi terhadap sesuatu yang kita sedang ingin ini ya, ingin capai, ingin kerjakan, ingin perjuangkan. Jadi motivasi ini penting ya.
Kalau orang tidak punya motivasi terhadap sesuatu, tidak mungkin dia bisa bekerja di situ dan mengerjakannya dengan rasa penuh ini ya, penuh loyalitas, penuh uh, semangat. Tidak mungkin. Nah, ini sebabnya motivasi ini menjadi peluru, kalau bisa saya katakan, menjadi injeksi penghantar untuk orang bisa mengerjakan sesuatu, meningkatkan potensinya dalam mengerjakan sesuatu. Jadi bermanfaat, manfaat dari coaching skill ini meningkatkan motivasi. Lalu yang kelima, yang terakhir dari manfaat coaching skill ini, meningkatkan kepuasan kerja. Dalam dunia kerja, kita perlu merasa pekerjaan kita itu memberi kepuasan. Rumus dari kepuasan itu tidak lain, pasti kita merasa ada pencapaian-pencapaian, ada produktivitas dari pekerjaan kita itu, maka ada rasa puasnya. Jadi kalau tidak ada yang dicapai, tidak ada produktivitas, tidak ada produksinya di situ, tentu kita akan merasa ya kecewa, putus asa, atau bahkan kita akan berpikir, oh ini harus ditinggalkan, ini harus cari solusi lain, inovasi lain. Nah, dalam coaching skill ini, manfaat terbesar adalah akan menolong seseorang, tadi dari beberapa poin sebelumnya, kemampuan kerjanya yang meningkat, sehingga menimbulkan pada akhirnya tingkat kepuasan kerjanya. Dan itu bukan hanya dirasakan oleh orang lain. Yang paling utama adalah individu yang bersangkutan merasakan suatu kepuasan kerja yang dia lakukan. Maka kalau kita lihat dalam dunia kerja, mengapa ada orang sampai siap lembur, mengapa dia siap bekerja lebih dari yang lain. Nah, salah satu, dia sudah masuk dalam dunia coaching skill ini, dan dia merasa pekerjaannya itu sangat memuaskan dia. Nah, ini dia. Baik, saya ke slide selanjutnya, slide ke-6 ya. Slide selanjutnya, ini halaman terakhir sepertinya dalam pembahasan ini ya. Slide ke-6 itu beberapa hal yang perlu dilakukan dalam mengembangkan coaching skill seseorang. Nah, ini. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengembangkan coaching skill ini? Yaitu kita mengikuti pelatihan. Mengikuti pelatihan coachingnya. Jadi kita dilatih untuk menjadi pelatih, menjadi pengembang ya. Ini ikuti. Jadi hari ini ada banyak orang yang siap memberi diri untuk menjadi pelatih ya, bagi orang yang mau dilatih. Saya ingat beberapa waktu lalu saya pernah mengikut sebuah pelatihan ya, karena sesuai dengan bidang saya, pelatihan membaca Alkitab. Sederhana kedengarannya. Jadi itu TRT ya, Trainer of Training. Jadi saya dilatih untuk menjadi pelatih. TRT, kegiatan TRT. Awal saya merasa, oh kok kenapa istilah sederhana, latihan, dilatih membaca Alkitab oleh pelatih. Nah, setelah saya ikut, baru saya merasakan manfaatnya. Nah, jadi hal yang perlu dilakukan dalam mengembangkan coaching skill ini, mengikuti pelatihan coachingnya sendiri. Lalu yang kedua, membaca buku tentang coaching. Jadi membaca buku yang ada hubungannya dengan dunia mentoring, dunia pelatihan, dunia pengembangan, dunia di mana kita dimotivasi. Itu. Jadi carilah buku, gampang sekarang. Tinggal kita cari di Google buku-buku yang berhubungan dengan coaching ya. Lalu yang ketiga, mencari tutor yang berpengalaman. Jadi bagaimana kita bisa mengembangkan diri, khususnya coaching skill ini, cari tutor yang berpengalaman. Kalau di PKBM ini banyak tutor-tutor sudah senior ya, dalam dunia pendidikan, dalam dunia bisnis barangkali, dalam dunia sosial dan sebagainya. Tidak terbatas juga ini, kita untuk bisa berkembang ini memang guru itu bisa ditemui di mana saja hari ini. Di mana saja, kapan saja bisa belajar. Jadi berarti dengan coaching yang berarti dengan tutor pengalaman. Mencari tutor yang berpengalaman. Yang keempat,
berlatih coaching dengan orang lain. Nah, ada feedbacknya. Jadi kita bisa berlatih tentang bagaimana pengembangan pribadi dari orang yang mungkin di sekitar kita. Saya punya pengalaman sedikit, saudara-saudara. Saya sejak dari saya masih kuliah, saya harus dekat orang-orang yang menurut saya dia punya keistimewaan. Nah, dengan dekat dengan orang-orang khusus seperti itu, sederhana yang saya lakukan, saya mau belajar dia kok bisa berkarisma sebegitu hebat ya menurut saya ya. Sebegitu hebat. Sehingga saya dampingin terus. Saya dampingi, saya dekatin. Walaupun saya tidak bertanya, saya tidak juga kasih tahu dia, loh saya mau jadikan kamu mentor saya gitu. Saya tidak ngomong gitu. Tapi saya lihat terus semua gerak-gerik langkahnya. Jadi saya ikuti. Ini cari orang yang berpengalaman untuk dijadikan tutor. Jangan hanya orang yang barangkali, oh ini orang punya jam terbangnya sudah rasa. Mungkin itu tidak mudah untuk mendapat. Tapi cari saja orang-orang sekitar kita yang hari-harinya ada berinteraksi dengan kita. Kemudian yang keempat, berlatih coaching dengan ini tadi ya, sudah berlatih coaching dengan orang lain ya. Lalu yang terakhir, menerima umpan balik dari orang lain. Nah, di dalam dunia pengembangan diri ini, kita harus memberi diri untuk dikritik ya. Memberi diri untuk dikritik. Coba cari orang-orang yang kita anggap bisa kita percayai untuk menolong kita. Untuk menolong kita. Tanyakan kepadanya, apa sih kelemahan kita gitu. Apa sih yang harus dirubah dari saya. Nah, ini namanya menerima umpan balik. Atau barangkali kalau itu adalah teman dekat kita, kita ini berinteraksi. Kasih tahu dia ini kelemahan kita dan kita juga bisa koreksi dia. Sehingga ini akan menolong kita lebih berkembang ya. Jadi beberapa hal yang perlu dilakukan dalam pengembangan coaching skill ini tadi. Ada 5 hal ini. Lalu slide terakhir yang ketujuh ya, kesimpulan. Ini kesimpulan. Jadi saya ringkaskan kesimpulan dari materi saya. Kemampuan manusia adalah laksana pisau ya. Ya sederhana saja. Jadi kita punya kemampuan seperti pisau. Pisau yang dipakai secara terus-menerus harus diasah setiap mau dipakai. Inilah filosofinya. Karena kita pakai terus-menerus, jadi dia harus diasah. Setiap mau dipakai, diasah. Demikian juga dengan kemampuan seseorang ya, atau kita. Perlu diasah melalui latihan, pembelajaran, dan pengembangan diri yang sifatnya kontinuitas. Jadi dunia belajar ini tidak henti-hentinya. Orang baru berhenti belajar kalau dia sudah tidak bernapas lagi. Inilah prinsipnya. Jadi coaching skill ini akan menolong kita memiliki potensi, berkembang, maju. Ini catatannya. Jadi kemampuan kita ini laksana sebuah pisau. Makin kita asah, dia akan makin tajam. Dan kita bisa pakai kapan saja, setiap waktu bisa kita pakai. Jadi masalahnya kalau tidak diasah, lalu dipakai terus, ya kalau parang itu pasti tumpul ya. Pasti tidak tidak bisa maksimal lagi. Jadi malam hari ini kita sudah memikirkan judul coaching skill ini. Itu akan menolong kita memiliki kemampuan, barangkali kemampuan yang istimewa dan lebih dari yang lain yang belum mempelajari hal ini. Baik, malam hari ini saya pikir ini materi yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini jauh daripada apa yang rekan-rekan harapkan, atau barangkali ada yang sudah menerapkan materi ini, sudah lebih paham. Ya, saya mohon maaf kalau memang penyampaian saya ini saya penggal-penggal bagaimana mudahnya itu, enaknya didengar atau enaknya bahasa saya menyampaikannya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kepercayaan dari kepala sekolah sudah memberikan saya waktu untuk membagi materi malam hari ini. Jadi lebih kurangnya sampai di sini kiranya bermanfaat untuk kita. Kiranya memberi topangan, pertolongan untuk kita berkembang dalam kehidupan kita masing-masing. Oke, terima kasih. Saya kembali kepada Pak Kepala Sekolah atau host yang memimpin kita.